Week Worship Community, senang bertemu dengan Anda semua. Mari bersama dengan kami, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none like you. There is none like you, Lord.
sudah rela mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah penyembahan kami boleh terus kami naikkan dalam kehidupan kami pada Engkau saja Tuhan Yesus. Persembahan yang terbaik buat Tuhan saja. Amin. Kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap tindakan dan perbuatan kami. Dan biarlah setiap kali kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Pada saat ini kami akan menerima berkat firman-Mu. Ya, kiranya kami mau membuka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami menyiapkan tanah hati yang paling baik, sehingga benih firman Allah tidak berlalu begitu saja, tapi akan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini firman Tuhan akan dipresentasikan oleh Pastor Daniela. Rejoice! Shalom. Biar sukacita dari Tuhan tetap bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mungkin keadaan masih membuat kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi saya percaya setiap firman yang nanti akan dibagikan bisa menjadi sebuah benih yang sangat subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan sangat lebat untuk kehidupan setiap kita. Perkenalkan, nama saya Daniela Grace, kami dari Ark of Christ Bandung. Kami juga bergerak di kegerakan anak-anak muda, anak-anak junior, AOC Kids, juga di kebaktian umum. Dan hari ini saya dikasih sebuah kesempatan untuk memberikan sharing singkat mengenai worship, penyembahan. Tidak menutup kemungkinan tanggal 28 Mei kemarin kita juga baru mengadakan ibadah akbar dengan keluarga kita yang dari luar kota mengikuti secara streaming online. Dan kita juga memiliki tema yang sama, yaitu salah satunya adalah kecapi. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit mengenai kecapi, saudara. Kecapi itu pertama kali muncul di Alkitab. Itu tuh selalu diidentikan dengan sebuah penyembahan. Tapi kita di hari-hari terakhir ini, apakah kita masih mempunyai gelora cinta yang sama dengan Tuhan? Seperti kita ketemu Tuhan pada awal mulanya. Seseorang yang pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, itu pasti menggebu-gebu. Ibaratnya cerita seseorang yang baru pertama kali jatuh cinta misalnya. Ketika kasmaran, selalu ingin bertemu. Tapi ketika lambat laun, sudah sering ketemu, sama seperti kita dengan Tuhan, kita terkadang suka lupa apa yang harus kita lakukan. Terkadang kita pergi ke tempat ibadah, ke gereja, kita sudah menjadi rutinitas, apalagi para pelayan mungkin, para penyembah, para penari, para pelayan mimbar lah intinya. Kita sudah sering dijadwal, akhirnya kita melakukan segala sesuatu dengan rutinitas. Tapi mari berkaca saudara, bahwa ternyata Tuhan selalu mengasihi kita terdahulu sebelum kita mengasihi Dia. Tangannya Dia selalu terbuka untuk kita semua. Jadi jangan pernah memberikan ke Tuhan yang sia-sia, yang sisa-sisanya. Terkadang kita udah dalam waktu yang seharian sudah kerja, sudah beraktivitas, dan di akhir-akhir hari itu kita harus memberikan waktu buat Tuhan, misalnya 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Kita memberikan sisa-sisa dari kekuatan kita. Kita sudah capek, sudah lelah, kadang dengerin khotbah juga sudah terngantuk-ngantuk gitu kan misalnya. Mari ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan, ketika kita melangkah, kita mempunyai sebuah profesionalitas. Dalam arti kita mengesampingkan semua yang menjadi beban hidup kita, mungkin masalah di rumah, masalah di pekerjaan, di keluarga, dan kita menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah yang menjadi motivasi hati kita ketika kita menginjakkan kaki kita di ibadah, di gereja, di tempat kita beribadah, mungkin di persekutuan, di komsel, atau dimanapun kita ditempatkan? Apakah motivasi kita hanya untuk bertemu dengan teman-teman? Apakah motivasi kita ingin bertemu dengan keluarga kita, ataupun ingin bertemu dengan siapa?
Atau mungkin motivasi kita adalah melihat siapa yang khotbah di hari itu misalnya. Lalu kita akan membuat sebuah jadwal, oh hari ini saya akan datang, minggu depan saya tidak akan datang, minggu depannya saya akan datang. Nah, apakah yang menjadi motivasi kita? Apakah motivasi kita bertemu dengan Tuhan, ataukah motivasi kita adalah sesuatu yang kita lihat, yang kita sukai gitu? Mari perbaiki motivasi kita di hadapan Tuhan. Bagaimanapun, kalau kita mempunyai motivasi yang salah, kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan penyembahan yang terbaik. Hari ini saya sudah membagi ke dalam 2 poin arti dari kata kecapi. Nah, saya juga mendapat tema dari Patri, bahwa hari ini harus membawakan mengenai tema worship, penyembahan. Nah, penyembahannya itu saya memberikan judul The Value of Worship, sebuah nilai dari penyembahan. Kalau penyembahan kan worship banyak ya, bisa diidentikan dengan banyak hal. Penyembahan tidak selalu bisa diidentikan dengan nyanyian saja, tari-tarian, penyembahan. Tetapi penyembahan pun bisa diidentikan dengan bagaimana cara kita mempunyai gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita berbuat, bagaimana cara kita mungkin memberkati, bagaimana cara kita melakukan sesuatu, itu adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah kebiasaan buruk ketika kita sering berkata kasar, apakah penyembahan itu menjadi sebuah yang terbaik? Penyembahan itu bisa berbicara mengenai gaya hidup setiap kita. Mari benahi gaya hidup setiap kita. Poin pertama yang saya ingin sharingkan adalah penyembahan itu bagaikan extreme submission to God. Bagaimana kita mempunyai sebuah keputusan untuk submit dan komit kepada Tuhan. Tapi bukan hanya dalam sebuah konteks submit dan komit doang, tapi ada kata ekstrim di depannya. Kalau kita melihat kata ekstrim ini, berarti itu lebih dari kata biasa. Ekstrim itu adalah sesuatu yang extra mile. Ketika orang-orang misalnya berlari 10 km misalnya, kita bisa berlari 15 km misalnya. Itu adalah sebuah kata ekstrim. Ketika kita memberikan yang lebih buat Tuhan, itu extreme submission. Extreme submission itu seperti apa contohnya? Saya pernah mendengar sebuah khotbah mengenai seorang hamba yang mengabdikan hidupnya untuk tuannya. Jadi kalau di zaman dahulu, ketika seorang hamba sudah dibeli oleh tuannya, dia dikasih jangka waktu untuk bekerja. Semisal dibeli selama 5 tahun misalnya. Nanti setelah 5 tahun, jabatannya selesai, menjadi hambanya selesai, dia akan diberikan sebuah pilihan. Apakah hamba ini mau menjadi seorang yang bebas? Ataukah hamba ini akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk si tuannya ini gitu. Nanti mungkin ada yang ditandai dengan sebuah tindikan di telinga, ada yang mungkin saya juga kurang ngerti waktu zaman dahulu selain tindikan di telinga apa, tapi ada sebuah perjanjian yang diadakan dari hamba dengan tuannya gitu. Extreme submission dalam contoh cerita ini adalah ketika hamba ini diberikan pilihan untuk menjadi orang yang bebas, setelah jangka waktu dia harus menghamba bekerja, dia akan tetap berkata kepada tuannya bahwa aku akan menjadi hambamu seumur hidupku. Dan kalau dia memang sudah memutuskan keputusan itu untuk seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa menjadi orang bebas lagi. Apapun yang menjadi keputusannya, apapun yang menjadi keluarganya, apapun yang menjadi kerinduannya, bahkan cita-citanya, masa depannya, semuanya dia taruh di dalam tangan sang tuannya. Itu adalah salah satu contoh dari extreme submission to God. Saya mendapat sebuah kata-kata menarik, saudara. Dikatakan seperti ini. Worship is defined by the priority we place on who God is in our life. Penyembahan dapat diartikan sebagai apa yang kita prioritaskan utama di hadapan Tuhan. Ya, diekspresikan sebagai sesuatu yang kita utamakan di hadapan Tuhan. And where God is on our list of priorities. Dan di mana Tuhan menjadi yang utama di dalam prioritas kehidupan kita. Penyembahan yang sejati selalu berbicara tentang kedalaman hati seseorang yang diekspresikan lewat hidup kekristenan mereka. Jadi kita terkadang bisa tahu nih,
kita melihat seseorang yang menyembah di atas mimbar misalnya. Mungkin dia adalah seorang worship leader, mungkin dia adalah seorang memuji lah. Tetapi dia mungkin memiliki suara yang bagus. Tapi kita bisa melihat ada seseorang yang mungkin suaranya masih standar, tapi kok kita bisa dibawa sama orang itu ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam. Nah, itu terlihat banget saudara, bagaimana kehidupan seseorang, seberapa intim seseorang itu dengan Tuhannya, seberapa dalam hubungannya dengan Tuhannya. Itu bisa terlihat. Terkadang apa yang kita dengar tidak bisa dibohongi. Hadirat Tuhan tuh menurut saya tidak bisa dibohongi. Apapun yang keluar, apapun yang kita ekspresikan, itu adalah bentuk cinta kasih kita sama Sang Pencipta kita, sama Tuhan. True worship juga saya mengambil contoh dari Alkitab, itu seperti seorang Raja Daud. Di mana ada sebuah perikop menceritakan Raja Daud itu disuruh Tuhan, diminta Tuhan untuk menari seperti Putri Sion. Dia tidak memandang image-nya akan mungkin hancur, dia tidak peduli dengan apa yang orang lain akan katakan, bahkan dia sampai dicemooh oleh istrinya sendiri ya, dia katakan di Alkitab. Dia tidak memperdulikan apapun yang terjadi, dia tapi memperdulikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Itulah Raja Daud. Terkadang Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu di luar dari kemampuan kita, di luar dari talenta kita, di luar dari apa yang kita biasa lakukan. Dan terkadang mungkin kita malu, yang tadinya kita hanya menari misalnya pelayanan, atau mungkin hanya usher, tetapi kita kali itu mungkin disuruh mimpin sebuah pujian, disuruh kesaksian bahkan, atau mungkin disuruh khotbah gitu. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan dan mengutamakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita? Kalau kita sudah berkata sama Tuhan, Tuhan, extreme submission sudah menjadi pilihan aku mau submit dan komit sama Engkau sepenuh hidupku. Kita sudah tidak punya hak lagi saudara untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita harus mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terus ada yang bertanya, kalau nanti hasilnya jelek gimana? Kalau nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi gimana? Yang penting ayah saya dari dulu selalu mengajarkan saya seperti ini. Yang penting motivasi kita, hati kita tulus di hadapan Tuhan. Ya, seperti kata-kata sebuah motivasi, sebuah quote. Kita melakukan yang terbaik, Tuhan melakukan sisanya. Ya, we do our best and let God do the rest. Itu sama seperti extreme submission. Kita berserah dengan Tuhan karena kita punya sebuah motivasi yang tulus, ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memberikan hasil yang menyempurnakan semuanya seperti yang Tuhan mau. Tapi masalahnya adalah, apakah kita mau mencoba untuk melangkah bersama dengan Tuhan? Melangkah itu susah loh saudara. Kalau mungkin kita melangkah sesuatu yang kita tahu ke depannya, mungkin itu gampang. Tapi kalau Tuhan suruh kita melangkah misalnya, tapi jalannya kita nggak tahu arahnya kemana, masa depannya mungkin seperti apa. Seperti Raja Daud, disuruh nari seperti Putri Sion. Mungkin dia kalau berpikir secara manusia, wah image saya sebagai seorang raja mungkin bakal rusak gitu kan. Orang-orang mungkin bakal nggak respect lagi dengan saya. Bahkan dikatakan di sejarahnya, bajunya pun mulai tidak teratur ketika dia menari gitu. Apakah image-nya akan rusak? Tapi dia tidak peduli. Dia tetap mengutamakan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, poin saya yang kedua adalah ketika kecapi atau penyembahan itu membawa sebuah kemenangan. Penyembahan kita itu membawa sebuah penyembahan kita itu membawa sebuah kemenangan, ya. Seperti contohnya di Alkitab tembok Yeriko, saudara. Itu kan tembok Yeriko pada waktu awalnya difirmankannya mereka harus mengelilingi. Tidak memakai kekerasan, betul? Tidak dihancurkan dengan alat-alat berat, bahkan tidak dihancurkan dengan usaha manusia. Tapi toh pada akhirnya ketika mereka nurut bersama dengan Tuhan, tembok Yeriko akhirnya runtuh. Karena apa? Karena mereka nurut. Disuruh Tuhan bersorak-sorai, disuruh Tuhan membawa tabut mengelilingi tembok Yeriko, dan pada akhirnya tembok Yeriko runtuh tanpa bantuan usaha dari manusia. Nah, kuncinya apa sebenarnya saudara? Kuncinya adalah ketika kita menurut bersama dengan Tuhan. Saya punya beberapa contoh juga. Cuma saya mau bahas dulu mengenai penyembahan yang membawa kemenangan.
Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita harus memperdalam penyembahan kita? Kalau penyembahan kita biasa-biasa aja, apakah itu dapat membawa sebuah kemenangan? Saya rasa tidak. Penyembahan yang membawa kemenangan adalah ketika kita bisa masuk dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Simple. Yang pertama adalah kita harus membangun mezbah kita setiap hari. Mungkin cara membangun mezbah kita berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah janji sama Tuhan, sudah komitmen sama Tuhan bahwa kita harus doa saat teduh setiap hari, mungkin jam 5. Atau mungkin kita harus punya waktu sendiri sama Tuhan 30 menit mungkin setiap hari. Mungkin ada doa syafaat 15 menit setiap hari. Itu komitmen Anda, komitmen saudara dengan Tuhan. Tapi mari lakukan itu dengan sebuah kata kesetiaan. Karena dari kata kesetiaan akan lahir sebuah kemenangan. Yang kedua adalah baca firman, saudara. Baca firman mungkin sering kita dengar sejak kita dari sekolah minggu. Jangan lupa baca Alkitab suci setiap hari kalau saudara ingat. Mungkin itu sebuah hal yang simpel, tapi saya banyak belajar dari arti kata banyak baca firman. Sejak saya kecil, ayah saya selalu mengajarkan untuk saya membaca firman setiap hari, khususnya Amsal. Saya ini dulu sering bolong, saudara. Sering bolong, sering bohong juga. Karena saya suka males baca Alkitabnya gitu. Tapi entah kenapa ketika saya bolong baca Alkitabnya, sesuatu bisa terjadi di hari itu gitu. Sesuatu yang buruk bisa terjadi. Dan saya percaya bahwa ada sesuatu pelajaran di balik itu semua. Tuhan menginginkan setiap kita untuk setia membaca firman. Bagaimanapun roh kita perlu yang namanya makanan, dan makanan itu adalah firman Tuhan. Kalau roh kita, jiwa kita sering diisi yang namanya dengan baca firman, otomatis apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari tindakan kita, semua itu berasal dari karakter Kristus. Kalau yang diisi hanyalah hal-hal yang duniawi, jangan pernah kaget kalau ketika masalah akan datang, semua reaksi utamanya, semua responnya adalah emosional, marah-marah, bahkan mungkin tindakan kekerasan. Kenapa? Karena yang dipupuk dari awalnya adalah bukan sesuatu yang ilahi, tapi duniawi. Tidak ada satupun yang sia-sia ketika kita membuat fondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Ketika badai itu datang, respon yang akan keluar adalah yang Tuhan mau. Mungkin respon kita adalah bahasa roh, mungkin respon kita adalah berdoa, mungkin respon kita adalah kita bisa berpikir dengan tenang, mencari solusi, berdoa, dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Bukan dengan sebuah jalan yang singkat dan kita memilih untuk jalan pintas yang salah. Bagaimanapun, fondasi yang kuat itu ditanamkan dari baca firman, ya. Yang ketiga adalah saat teduh atau praise and worship. Nah, praise and worship itu seperti kita menaruh batu di mezbah satu demi satu. Kalau kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, kita seperti menaruh sebuah batu setiap harinya. Sampai suatu hari mezbah itu jadi, ada korban yang dinaikkan dan Tuhan disukakan dengan korban kita. Ya, mari benahi setiap hati kita, benahi setiap baca firman kita, saat teduh, penyembahan, mezbah kita di hadapan Tuhan. Karena bagaimanapun penyembahan itu tidak ada yang instan. Semua melalui proses demi proses dan akhirnya bisa melahirkan sebuah kemenangan. Saya mendapatkan sebuah kata-kata menarik, kalimat menarik. Ketika penyembahan dibungkus dengan yang ilahi, itu akan disempurnakan menuju sebuah kemenangan. Ya, sama seperti hidup kita. Ketika hidup kita dibungkus terus dengan semua yang ilahi dari Tuhan, maka anugerah Tuhan yang akan menyempurnakan hidup kita sehingga kita akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Kuncinya adalah bagaimana kita bisa hidup intim dengan Tuhan. Nah, keintiman bagaimana caranya seperti tadi. Membangun mezbah, baca firman, saat teduh. Ketika kita mulai menyembah, Tuhan akan memulai pekerjaannya dalam hidup kita. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Ketika kita berserah di hadapan Tuhan, Tuhan, saya sudah gak sanggup. Misalnya saya sedang mengalami sebuah masalah yang sangat hebat gitu. Kalau kita didapati sebagai pribadi-pribadi yang benar, penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan,
Tuhan tidak akan lama-lama untuk turun tangan membereskan setiap masalah kita. Tapi apakah setiap kita setia di hadapan Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan jadikan itu sebuah reminder, sebuah peringatan yang harus kita ingat setiap harinya. 3 contoh yang saya akan bagikan terakhir, saudara, sebelum kita selesai. Yang tadi adalah, yang pertama adalah tembok Yeriko runtuh. Itu adalah rahasia kemenangan dari Yosua, ya, seperti yang kita tahu. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Apa yang saya belajar dari cerita Yeriko ini, mereka adalah pribadi-pribadi yang setia. Mungkin di hari pertama keliling, di hari kedua keliling, di hari ketiga keliling mungkin belum terasa bosan. Mungkin kalau kita lihat secara manusiawi, mungkin setelah 4 hari, 5 hari keliling, kok tidak ada yang berubah ya. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan dan keintiman mereka bersama dengan Tuhan. Apakah mereka masih tetap mau percaya meskipun tidak terlihat apa yang akan terjadi di depannya. Tapi apa yang mereka lakukan adalah mereka tetap berpegang teguh dengan janji Tuhan. Dan setelah 6 hari keliling, 7 harinya mereka disuruh keliling 7 kali dengan bersorak-sorai, akhirnya Tuhan menggenapi janjinya, yaitu tembok Yeriko runtuh. Sama seperti hidup kita. Kalau kita disuruh Tuhan untuk memerangi setiap hari karakter buruk dalam hidup kita gitu. Terkadang kita di hari ke-7, hari ke-8 mungkin kita sudah mulai bertanya-tanya, kok tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan menargetkan itu untuk terjadi setelah 20 hari misalnya. Tapikah apakah kita akan stop di tengah jalan, saudara? Bahwa perjalanan itu masih sangat panjang. Mari punyailah kesetiaan dan tetap pegang janji Tuhan. Yang kedua adalah ketika Gideon mengalahkan orang Midian. Seperti yang kita ketahui bahwa Gideon itu berperang hanya dengan 300 orang. Dan peperangan itu dikalahkan dengan sorak-sorai kemenangan. Nah, saya sempat cari, saudara, apa saja sebenarnya yang Gideon bawa. Nah, Gideon dan tentaranya masing-masing membawa sebuah trompet, obor, dan kendi dari tanah liat. Bahkan mereka tidak membawa yang namanya pedang, benda-benda yang keras gitu, yang tajam untuk menghancurkan lawan mereka. Tapi mereka membawa trompet, obor, kendi dari tanah liat. Dengan diam-diam mereka mengepung perkemahan lawan. Masing-masing obor disembunyikan di dalam sebuah kendi, dan begitu Gideon memberikan tanda kepada mereka, setiap orang meniup trompetnya dan memecahkan kendinya, dan akhirnya itu membuat Midian kebingungan dan pada akhirnya mereka memenangkan peperangan itu. Kalau dilihat secara manusia tidak sebanding. Lawan mereka berapa, pasukan mereka berapa, tetapi mereka mau taat, mereka mau setia dengan apa yang Tuhan firmankan, dan itu dikalahkan dengan sorak-sorai. Contoh yang terakhir adalah Paulus Silas dalam penjara. Paulus dan Silas itu kan seperti yang kita tahu, saudara, itu kan mereka di penjara, ditempatkan di tengah-tengah penjara yang paling susah lah intinya, penjara yang paling susah untuk dibebaskan, untuk kabur gitu. Tetapi toh Tuhan menyatakan kuasanya dengan sangat ajaib ketika mereka menyembah dengan penyembahan yang terbaik. Bahkan dikatakan sampai penyembahan mereka itu bisa membuat gempa bumi yang dahsyat sebagai lambang campur tangan ilahinya Tuhan. Pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Gempa bumi dipakai Tuhan sebagai sarana untuk membebaskan mereka secara ajaib. Campur tangan Tuhan yang sangat dahsyat membuat peristiwa gempa bumi ini dapat dilihat bagaimana jawaban Allah atas setiap doa dan puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Melalui 3 cerita ini dari Alkitab, dari kitab suci kita bisa belajar bahwa tidak semua hal yang kita peperangi harus dilakukan dengan cara kita sendiri. Tuhan bisa melakukan dengan cara yang ajaib, bahkan terkadang dengan cara yang tidak masuk ke dalam pikiran kita. Apakah mungkin kita bisa berpikir tembok Yeriko, sebuah tembok yang sangat tebal, sangat tinggi, bisa dihancurkan hanya dengan penyembahan tanpa sentuhan manusia pun? Tidak mungkin secara hitung-hitungan manusia, tapi bersama Tuhan mungkin. Saya tidak tahu saudara apa yang sedang saudara alami hari ini, pergumulan seperti apapun, badai seperti apapun, masalah seperti apapun, tapi percayalah bahwa ketika kita menilai sebuah penyembahan kita di hadapan Tuhan,
dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, gaya hidup yang terbaik, puji-pujian yang terbaik, pelayanan yang terbaik, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk saya mau extreme submission buat Engkau Tuhan, saya mau memilih untuk menjadi penyembah yang sejati sehingga penyembahan saya akan membawa kemenangan, itu balik kepada kehidupan setiap kita. Mari komitmen dengan Tuhan, mari perbaiki setiap motivasi yang salah. Jangan sampai bagaikan kecapi, saudara. Kecapi kita sudah tidak berdenting lagi di hadapan Tuhan. Kecapi kita sudah mulai berdebu dengan semua trauma, dengan semua ketakutan, dengan semua hal yang membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan lagi. Mungkin trauma dengan mentor, dengan atasan kita, dengan teman sepelayanan kita. Mari bereskan itu di hadapan Tuhan. Bagaimanapun Tuhan rindukan untuk kita menaikkan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan biar penyembahan kita bisa terus dinaikkan di hadapan Tuhan dan hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Shalom.